Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga baik saja di rumah ya. Hari ini kita masih membahas tentang fungsi komposisi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, maka saya akan mengulang kembali beberapa soal. Siapa tahu bisa menambah wawasan kalian tentang fungsi komposisi yang kemarin sudah saya berikan. Oke, kita ingat kembali. Saya punya soal yang pertama ini. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 2 dan gx nya itu sama dengan 2x min 3. Tentukan fungsi komposisi dari f bundaran g x atau f komposisi g x nya. Bagaimana caranya? Masih ingat kan ya? Oke, kita mulai dari f komposisi g x sama dengan f gx ya. Masih ingat? Urutannya tetap sama. Kemudian masukkan gx nya. Gx nya ini adalah 2x min 3. Kita masukkan. Nah, ini 2x min 3 kita masukkan ke dalam f nya sebagai nilai x di sini. Jadi 2x min 3 kuadrat, ini kan x kuadrat ya, terus min 5x, x nya 2x min 3 gitu, dikurangi 3. Nah, kalau sudah ada ini nih, masalahnya di sini nih, biasanya masih pada banyak yang salah. Nah, seperti apa? Kita harus melakukan yang seperti ini nih. Dulu waktu SMP 2x min 3 kuadrat ya, dulu di semester 1 juga sudah pernah saya bahas. 2x min 3 dikuadratkan itu kita buat dalam bentuk seperti ini, 2x min 3 dikalikan 2x min 3. Kemudian kita kalikan 2x dikalikan 2x sama dengan 4x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan min 3 jadinya min 6x. Terus min 3 dikalikan 2x jadinya min x. Terakhir min 3 dikalikan min 3 jadinya plus 9. Kalau sudah tinggal ini ya, min 6 sama min 6. Ini bukan habis loh. Min 6 dikurangi 6 jadinya min 12. Sehingga dapatnya seperti ini. 4x kuadrat min 12x ditambah 9. Nah, kalau sudah kita langsung taruh di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini min 5 dikalikan 2x yang ada di dalam kurungnya jadinya min 10 ditambah 15. Hati-hati ini ya, min ketemu min jadinya plus, kemudian plus 2. Sudah, kita tinggal menjalankan sehingga jadinya 4x kuadrat min 22x plus 26 seperti itu. Kemudian soal berikutnya agak mirip sih, cuman ini hati-hati di sini ada angkanya 2x kuadrat ya, sama seperti yang tadi. Jadi kita mulai fx nya 3x min 1 seperti ini, gx nya 2x kuadrat min 3 jadinya 2x kuadrat, berarti 3x min 1 dikuadratkan kemudian min 3. Nah, ini nih, hati-hati yang di sini tidak boleh dikalikan ya, karena ini kurung ada kuadratnya. Kecuali tidak ada kuadratnya boleh silakan dikalikan, tapi ini ada kuadratnya, jadi kita cari kuadratnya terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi, persis caranya seperti ini. Nah, sudah ketemunya ini 9x kuadrat min 6x plus 1. Nah, ini nanti kita bawa ke sana. Nah, ini duanya masih ada di depan ya, karena kita mau menuliskan hasilnya 9x kuadrat min 6x plus 1 dikurangi 3 baru boleh dikalikan, duanya boleh dikalikan ke dalam kurung, jadinya plus 18x kuadrat dikurangi 12x ditambah 2 dikurangi 3, hasil akhirnya 18 kuadrat min 12x min 1. Nah, seperti itu. Ini soalnya seperti ini. Semoga kalian masih paham ya.
Lanjut, masih review yang ketiga. Bentuknya sekarang seperti ini. Diketahui Gx sama dengan 3x plus 5 dan Fx sama dengan 5x min 3 per 4x plus 1. Nah, ini ada yang berbeda ini, pecahan. Nah, biasanya kalau udah ketemu pecahan, mis ampun gitu ya. Tapi sebenarnya nggak begitu susah. Seperti apa? Oke, penyelesaiannya kita mulai dari yang G bundaran F dulu ya. G bundaran F masih sama seperti ini. Fx-nya kita masukkan. Fx-nya kita masukkan 5x min 3 per 4x plus 1. Kita masukkan ke G. Gampang susah? Tidak, ini gampang. Coba bukan baik-baik ya. Ini masukkan ke G sebagai nilai x, ini kan? Nah, berarti 3 5x min 3 per 4x 1 plus 5 sampai sini. Harusnya tidak bisa semua. Terus tinggal dikalikan ini yang atas, 3 dikalikan dengan yang atasnya, jadinya 15x min 9 per 4x plus 1. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Penyebutnya nggak usah dikalikan dengan 3, hanya atasnya saja gitu, plus 5. Sampai sini sudah selesai? Belum selesai. Kenapa? Masih ada 5-nya nih. Nah, ini kita harus mengubahnya. Kita harus menyamakan penyebutnya. Caranya bagaimana? Caranya 5 itu kita kalikan dengan penyebut. Penyebutnya mana? 4x plus 1 kan? Berarti kita kalikan dengan 4x plus 1 per 4x plus 1. Tuh. Jadi yang di bawah ini kita mengikuti apa yang di bawah. Misalkan di bawah x min 2 ya berarti x min 2 per x min 2. Kalau di bawahnya x pangkat 3 ya berarti x pangkat 3 per x pangkat 3 gitu. Karena kalau ini 4x plus 1 dibagi 4x plus 1 itu kan hasilnya berapa? 1 ya. 5 dikalikan 1 tetap 5. Ini hanya mengubah bentuknya saja. Nah, kalau sudah tinggal 5 dikalikan 4x plus 1 sama persis seperti yang 3 tadi maksudnya. Jadinya plus 20x plus 5 ya, bawahnya sama. Nah, kalau bawahnya tetap sama berarti tinggal atasnya. Pembilangnya kalian tambahkan karena penyebutnya udah sama. Ini kan prinsip penjumlahan pecahan kan begitu. Jadi 15x ditambah 20x sehingga jadinya 35x min 4 per 4x plus 1. Udah selesai. Gitu. Oke, nanti kalian pelajari kembali ya pelan-pelan. Kemudian yang kedua, F bundaran G, F Gx ya. Sekarang Gx-nya tadi 3x plus 5. Nah, seperti ini masuk ke F. Nah, udah sama. Setiap x yang ada di F ini, setiap x diganti dengan 3x plus 5. Kalau ini gampang. Nah, seperti ini bentuknya. Terus kita kalikan saja dalam kurung. Nggak ada kuadrat kan? Hati-hati, nggak ada kuadrat, nggak ada masalah. Jadinya seperti ini. Kalau sudah, tidak, gitu saja. Selesai. Nah, kemudian kita cek dulu apakah ini bisa disamakan 15, 22, 12, 21 semuanya bisa dibagi dengan berapa gitu angkanya yang sama semuanya. Ternyata nggak bisa ya. 3 bisa, 3 bisa tapi 22 nggak bisa. 2 ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ini udah berarti tetap seperti ini saja hasil akhirnya. Itu review kita untuk materi KBM yang kemarin. Sekarang kita lanjut materinya, yaitu tentang mencari salah satu unsur penyusun fungsi komposisi jika diketahui unsur penyusun yang lain. Aduh, seperti apa ini ya? Oke, sebagai langsung ke contoh saja ya untuk lebih jelasnya. Yang pertama, saya punya soal seperti ini. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3, kemudian komposisinya diketahui f bundaran G. Kemudian tentukan Gx-nya. Nah, kalau yang tadi F sama G-nya diketahui, disuruh mencari komposisi. Sekarang F diketahui, komposisinya diketahui, G-nya tidak ada. Gitu kasusnya. Nah, berarti seperti apa? Perhatikan baik-baik. Ini kita mulai dari mana? Kita mulai dari yang komposisinya. Tulis seperti ini. Nah, kita mulai dari seperti ini. Kemudian yang F bundaran G-nya kita rubah sama seperti rumus komposisi. Seperti ini. Oke, jelas?
Lanjut, Gx-nya kita masukkan ke dalam bentuk F. Karena Gx-nya tidak diketahui, malah yang akan kita cari, ya udah berarti tinggal masukkan saja ke F, tetap Gx masukkan ke F gitu. Jadi 2x plus 3, nanti x-nya diganti dengan Gx, sehingga jadinya seperti apa? Seperti ini, 2x ya kan, plus 3, nah, x-nya diganti Gx, sama dengan 6x kuadrat min 4x plus 13. Nah, kalau sudah tinggal dijalankan, plus 3 nya pindah ke ruas kanan, jadikan min 3, jadinya 2gx sama dengan 6x kuadrat min 4x plus 10. Nah, kita akan mencari apa? Kita akan mencari gx, tapi masih ada 2 di sini. Berarti diapakan? Kita bagi dengan 2 gitu ya. Kita bagi dengan 2. Jadi 2gx dibagi 2 kan tinggal gx. 6x kuadrat dibagi 2 kan tinggal 3x kuadrat. Min 4x dibagi 2 jadinya min 2x plus 10 dibagi 2 plus 5. Iya, begitu. Sudah selesai. Udah kan? Udah begitu susah. Kemudian contoh yang kedua. Sekarang saya punya gx ya. Kemudian komposisinya ada, cari fx. Kalau yang tadi contoh satu, yang di belakang dicari, sekarang malah yang di depan. Nah, beda kasus ini. Berarti kan baik-baik. Sama seperti tadi, kita mulai dari komposisi. Nah, kita mulai dari komposisi, kemudian yang ini komposisinya kita jalankan pakai rumusnya ya, biasa seperti ini, fgx. Nah, kemudian gx-nya ada nggak? Oh, ada. Apa, berapa? 2x min 1, jadi seperti ini. Kemudian, nah ini gimana? F-nya aja kita tidak tahu, kita harus ngapain? Nah, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau kita belum memisalkan. Aduh, memisalkan apa Pak? Nah, memisalkan seperti ini. Kita memisalkan 2x min 1 yang ada di dalam sini kurung itu sebagai P. Boleh P, boleh M, boleh L, boleh apapun terserah. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama ini misalkan. Lanjut, berarti kita akan mencari x kan, fx kan ya. Berarti kita dalam 2x min 1 sama dengan P itu kita rubah ke dalam bentuk x sama dengan. Jadinya 2x sama dengan P plus 1. Ya, ini pindah ke ruas kanan. Terus x sama dengan P plus 1 per 2. Nah, kita sudah punya 2 bentuk ini dari hasil memisalkan kita. Setelah itu kita masukkan ke dalam yang terakhir ini, bentuk ini. Jadi seperti apa? F P. Di mana P Pak? 2x min 1 kan tadi jadikan P. Jadinya kan FP gitu. Kemudian 4x kuadrat jadinya 4x nya kan diganti ini P plus 1 per 2 kuadrat. Nah gitu. Plus 20 x nya yang diganti yang kuning ini P plus 1 per 2 ditambah 23. Oke, pelan-pelan sampai di sini. Jelas ya. Lanjut. Kemudian setelah itu ingat ada kuadrat ini. Ada kuadrat berarti ini harus yang di dalam kurung harus dijalankan. 4-nya aja ini kita cari P plus 1 kuadrat ya, kayak sebelumnya tadi yang di review, sehingga jadinya P kuadrat plus 2P plus 1. Ayo pakai yang model skema tadi per 4 nya dari mana? Ini 2 nya dikuadratkan jadi 4. Yang ini masih tetap sama, plus 20 P plus 1 per 2 ditambah 23. Nah seperti itu. Nah kalau sudah, kita tinggal menyederhanakan. Ini sudah tidak ada kuadratnya, berarti semuanya setara. Nah ini 4 dengan 4. Kalau kamu bahasanya kamu dicoret ya, kalau bahasa saya disederhanakan. 4 sama 4 bisa disederhanakan. Jadinya tinggal 4 habis ya, P kuadrat plus 2P plus 1. Terus 20 sama 2 tinggal berapa? 10 P plus 1 plus 23. Kemudian tinggal yang mana? Yang ini ya, yang di dalam kurung kita jalankan.
P kuadrat plus 2P plus 1 plus 70P plus 10 ya, plus 23. Nah, selesai. Tinggal langkah terakhir, kita angka semuanya. Ini 2P sama 10P jadinya 12P, 1, 10, 23 jadinya 34. Itu apa tadi? FP ya kan? FP sudah dalam bentuk P, ini juga P, sudah tidak ada yang lain. Nah, kita carinya apa sih? Kita carinya Fx kan? Nah, kita cari Fx yang mudah, tinggal P-nya kita ubah dalam X semua. X sama dengan X kuadrat plus 12X plus 34 gitu. Udah kan? Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga besok kalian bisa mengerjakan PTS-nya dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.